Selamat pagi Pak, izin Pak ingin mempresentasikan tugas rekayasa kendaraan bermotor, unsur teknis inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan umum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rafael Delumanuk, Notar 2202282, kelas MTJ 23. Pertama, unsur teknis utama. A. Sistem penerangan. Nomor 1. Jenis lampu utama kendaraan. A. Dekat, B. Jauh. Metode pemeriksaan. Aktifkan lampu utama dan periksa apakah semua lampu utama bisa dimatikan dengan satu klik dengan saklar. Nilai ukur jumlah. Lampu dekat ataupun jauh dapat menyala sesuai fungsinya, baik kiri maupun kanan. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan, dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Nomor 2, jenis lampu penunjuk arah atau sein. Metode pemeriksaan, berfungsi saat tuas menunjuk arah diaktifkan. Nilai, lampu penunjuk arah menyala dengan kelap-kelip. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan, lampu berwarna kuning tua, dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Nomor 3, jenis lampu rem. Metode pemeriksaan, berfungsi ketika rem diaktifkan, baik kiri maupun kanan. B. Memancarkan cahaya merah stabil. C. Tidak buram. D. Tidak terganggu oleh pengoperasian lampu lain. Nilai atau ukur atau jumlah. Lampu rem berfungsi dengan baik, dapat menyala baik kiri maupun kanan. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan, dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. 4. Lampu mundur. Metode pemeriksaan, berfungsi ketika penerus daya digunakan pada posisi mundur R. Nilai atau ukur atau jumlah. Lampu mundur menyala saat penerus daya digunakan pada posisi mundur R. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan, lampu berwarna putih atau kuning muda, dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. B. Sistem pengereman. Nomor 5, rem utama. Metode pemeriksaan, jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya, apakah berhenti saat rem diaktifkan. Rem berfungsi dengan baik. Angkutan tujuannya atau sasarannya, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan, dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Nomor 6, jenis rem parkir atau parking brake. Metode pemeriksaan, aktifkan rem parkir, gerakan kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir. Nilai atau ukur jumlah, rem berfungsi dengan baik. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Keterangan, dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. C. Badan kendaraan. Nomor 7, jenis kondisi kaca depan. Metode pemeriksaan, periksa kondisi permukaan kaca depan, apakah ada retakan. Nilai atau ukur atau jumlah, permukaan kaca rata, jelas untuk melihat keluar, tidak ada retakan. Sasarannya, angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Keterangan, kondisi kaca depan. D. Sistem roda ban. Nomor 8, jenis kondisi ban. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat yang pertama sayatan, penyokan atau benjolan, terungkapnya kerangka, kawat atau terpisahnya alur. Pemasangan ban sudah sesuai, kondisi tangkai katup dan tepi-tepinya atau ban tipis.
Nilai atau ukur terjumlah, tidak ada sayatan, tidak ada bagian yang mengelupas, tidak ada benjolan atau penyokan. Keempat ban harus memiliki ukuran yang sama. Kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Keterangan, untuk mengecek ke dalam alur minimal, apabila tidak menggunakan alat adalah dengan melihat tanda atau simbol segitiga pada sisi luar ban original. Jika simbol segitiga sudah tidak utuh, berarti kondisi kedalaman alur ban di bawah 1 mm. Perlengkapan. Nomor 9, jenis sabuk keselamatan di kursi pengemudi. Metode pemeriksaan berfungsi mengunci pada saat dihentakkan secara mendadak untuk tempat duduk pengemudi. Nilai mengunci saat dihentakkan untuk tempat duduk pengemudi. Tujuan atau sasaran, angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Keterangan sabuk keselamatan. Nomor 10, dimensi muatan. Jenis dimensi muatan. Metode pemeriksaan 1, periksa apakah lebar muatan melebihi lebar bak muatan kendaraan. 2, periksa apakah tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali 7 lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. 3, periksa apakah bobot muatan tersebar di seluruh platform kendaraan. Nilai atau ukur terjumlah, dimensi muatan harus memenuhi 1, lebar muatan tidak boleh melebihi bak muatan kendaraan. 2, tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. 3, bobot muatan harus disebar di seluruh platform kendaraan, memenuhi aspek keseimbangan muatan. Sasaran angkutan barang. Nomor 11, jenis pemenuhan persyaratan umum, plakat dan simbol kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun, yaitu B3. Metode pemeriksaan, periksa apakah kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun B3 memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai atau jumlah pemenuhan plakat dan simbol pada kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun B3 harus sesuai untuk bentuk, ukuran, dan penempatan. Sasaran angkutan barang, keterangan mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 725 AJ 302 DRJD 2004 tentang penyelenggaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun B3 di jalan. Yang berikutnya kita masuk ke unsur penunjang. A. Pengukur kecepatan atau speedometer. Nomor 12, jenis pengukur kecepatan speedometer. Metode pemeriksaan, jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah jarum penunjuk kecepatan berfungsi dengan baik? Nilai atau ukur terjumlah, pengukur kecepatan berfungsi dengan baik. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Keterangan, kendaraan dapat dijalankan oleh pengemudi yang bersangkutan. Petugas mengamati panel pengukur kecepatan. B. Sistem penerangan. Nomor 13, jenis lampu posisi. Metode pemeriksaan berfungsi ketika lampu utama dimatikan. Ulangi, berfungsi ketika lampu utama diaktifkan. Nilai atau ukur jumlah, lampu posisi penerangan kendaraan dapat menyala sesuai fungsinya saat lampu utama dihidupkan. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang umum. Keterangan, lampu penerangan posisi depan berwarna putih, lampu penerangan posisi belakang berwarna merah. C. Bagian badan kendaraan. Nomor 14, jenis kaca spion. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat kaca spion. Nilai atau ukur terjumlah, berjumlah 2 buah atau lebih, dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek, angkutan barang. Nomor 15,
Jenis penghapus kaca atau wiper. Metode pemeriksaan berfungsi pada saat tuas diaktifkan. Nilai atau ukur atau jumlah kedua penghapus kaca wiper berfungsi dengan baik dilengkapi dengan alat penyemprot air. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan karet wiper harus bagus, menghapus kaca dengan bersih. 16. Klakson. Jenis klakson. Metode pemeriksaan berfungsi pada saat tombol klakson ditekan. Nilai atau ukur atau jumlah mengeluarkan suara saat tombol klakson ditekan. Tombol klakson sesuai bawaan pabrik. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Keterangan bukan tombol klakson tambahan. D. Kapasitas tempat duduk nomor 17. Keterangan jenis kesesuaian kapasitas tempat duduk. Metode pemeriksaan disesuaikan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Jumlah atau nilai atau jumlah tempat duduk harus sesuai dengan yang tertulis dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek. E. Perlengkapan kendaraan bermotor. Nomor 18. Jenis ban cadangan. Metode pemeriksaan. Periksa apakah ban cadangan tersedia dan memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan. Nilai atau ukur atau jumlah ban cadangan tidak dalam keadaan rusak, kempes, dan kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Nomor 19. Jenis segitiga pengaman. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat segitiga pengaman. Nilai atau ukur atau jumlah terdapat segitiga pengaman berwarna merah dengan jumlah paling sedikit 2 buah. Mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. 20. Jenis dongkrak. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat dongkrak dan dapat berfungsi dengan baik dengan dicoba mengaktifkan dongkrak secukupnya. Nilai atau ukur atau jumlah dongkrak ada. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. 21. Jenis pembuka roda. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat pembuka roda. Nilai atau ukur atau jumlah pembuka roda ada. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. 22. Lampu senter. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat lampu senter dan dapat berfungsi dengan baik. Nilai, ukur atau jumlah. Lampu senter paling sedikit 2 buah dan dapat berfungsi dengan baik. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. E. Fasilitas tanggap darurat. Nomor 23. Jenis pintu darurat. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang mempunyai jumlah tempat duduk sekurang-kurangnya 27 buah dan pintu darurat dicoba dibuka minimal lebar 430 mm. Nilai, ukur atau jumlah terdapat pintu darurat dapat berfungsi dan dapat terbuka dan terdapat petunjuk cara membuka. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek. 24. Jendela darurat. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat jendela darurat sekurang-kurangnya satu buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 26 buah kursi. 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai dengan 57 buah kursi. 3 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 51 sampai 80 buah kursi. 4 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk lebih dari 80 kursi. 5 ukuran jendela darurat minimal 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 sampai 50 buah kursi. Nilai atau ukur atau jumlah terdapat jendela darurat
dan tidak ada penghalang. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek. 25. Alat pemukul atau pemecah kaca martil. Metode pemeriksaan: periksa apakah terdapat alat pemukul atau pemecah kaca martil yang terpasang pada setiap kaca. Nilai atau ukur atau jumlah paling sedikit berjumlah 1 buah pada setiap satu jendela atau sisi jendela. Palu atau martil pada salah satu ujungnya berbentuk lancip. Angkutan orang umum dalam trayek. Ya, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.